Manusia itu kalau hidup tanpa alam semesta dia susah. Tapi kalau alam semesta tanpa manusia biasa-biasa saja. Artinya manusia bergantung kepada alam semesta. Tapi alam semesta sebenarnya tidak bergantung pada manusia. Manusia bisa merusak. Tapi manusia sebenarnya sangat bergantung kepada alam semesta. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu saya ajak kita, mari kita berteduh diri, kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati, pikiran dan hidup kami kepada pemberitaan firman saat ini, supaya kepada kami diberikan kekuatan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu, kami diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode di hari ini adalah merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Pembacaannya terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Bulan November itu bulan lingkungan hidup, ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit. Dan tema kita hari ini merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Jadi merawat alam itu ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap masuk bulan ekologi, bulan lingkungan hidup, saya selalu ingat ini pernyataan. Manusia itu kalau hidup tanpa alam semesta dia susah. Tapi kalau alam semesta tanpa manusia biasa-biasa saja. Artinya manusia bergantung kepada alam semesta. Tapi alam semesta sebenarnya tidak bergantung pada manusia. Manusia bisa merusak. Tapi manusia sebenarnya sangat bergantung kepada alam semesta. Satu contoh itu saudara hafal. Kalau kuda lari, kuda-kuda lari, manusia bisa pinonton. Tapi kapan manusia lari, kuda pinonton? Tidak. Kita menikmati kuda lari, tapi kuda tidak menikmati kita lari-lari. Tahun berapa waktu ikan paus terdampar di mana leh? Nun Hila, di Batu Kepala. Manusia begitu banyak pergi nonton. Separuh pakai story lagi. Hai guys, ada ikan paus mati. Tapi kapan manusia mati, ikan sepakat datang melayat. Ikan-ikan bilang mari ada menobe satu mati jadi kita tidak ada. Jadi manusia sangat bergantung pada alam semesta. Tapi alam semesta sebenarnya tidak bergantung kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, memulai khotbah ini saya ingin mengatakan bahwa entah pernyataan ini benar atau tidak, saudara menilai.
Orang mengatakan kalau kita dengan pesawat mau mendarat di Kupang di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, hijau sekali. Betul? Hijau. Oktober, November, hijau. Itu saudara yang menilai. Tapi pernyataan lain dari itu adalah orang bertanya kepada kita, kamu orang NTT? Yo. Di sana kering. Iya. Tapi kenapa bisa hidup sampai puluhan tahun? Lah, itulah cara Tuhan menolong kita. Melalui alam semesta ini, Tuhan menolong kita. Di mana-mana orang bilang kering, iya. Tapi kita masih hidup hingga hari ini. Dan itu yang luar biasa. Itu betul-betul NTT. Nanti Tuhan tolong. Salah sedikit nanti Tuhan tampar nanti. Nah, saudara-saudara, kita membaca bagian ini. Pembacaan ini saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada banyak pernyataan, banyak keterangan tentang kota Yeriko. Tetapi saya ambil 3 saja berkaitan dengan teks ini. Pertama, kota Yeriko adalah kota pertama yang direbut oleh orang-orang Israel ketika mereka masuk tanah Kanaan. Itu berarti bahwa kota ini sangat kaitan erat dengan janji Tuhan kepada Israel. Mereka tidak boleh diam di tanah perbudakan. Mereka mesti masuk ke negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Kota pertama itu adalah Yeriko. Keterangan kedua saudara-saudara adalah dipercaya bahwa Yeriko adalah kota tertua di dunia. Yeriko kota tertua di dunia. Menegaskan itu saudara-saudara, walaupun pernah dihancurkan, tetapi Yeriko dibangun kembali. 2 pernyataan yang di belakang ini menunjukkan kalau dia sudah kota yang sangat tua, apalagi pernah dihancurkan dan dihidupkan, dibangun kembali, pasti dia ditata dengan sangat baik. Kita tidak meragukan para arsitek waktu itu. Kita tidak meragukan bahan-bahan yang dipakai dan seterusnya. Pasti sangat baik. Kira-kira tentang Yeriko yang ingin saya sampaikan di awal seperti itu. Kota yang punya kaitan dengan janji Tuhan kepada Israel, tetapi sebuah kota yang indah karena dia kota tua, dibangun kembali dan seterusnya. Pembacaan tadi menyampaikan saudara-saudara, orang-orang Yeriko datang kepada Elisa. Mereka datang kepada Elisa, saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa orang-orang di situ cukup terbuka kepada para nabi. Bahkan kalau kita baca pada bacaan sebelumnya disebutkan ada rombongan para nabi datang ke tempat itu. Mereka cukup percaya kepada para nabi. Mereka datang kepada para nabi. Apa yang disampaikan di sana, saudara? Mereka menyampaikan bahwa kota mereka memang bagus seperti yang disaksikan oleh Elisa, yang disaksikan oleh banyak orang. Kota yang sangat indah, letaknya sangat strategis, dibangun dengan arsitektur yang bagus, sudah sangat bagus. Tapi sayang, air di kota itu tidak bagus. Kota sudah bagus, airnya tidak bagus. Kalau sampai bicara air, ini terlalu vital. Orang boleh ada uang banyak, tapi kalau tidak ada air. Beras boleh banyak, tapi kalau tidak ada air. Kita biar siap handbody, tapi kalau tidak ada air. Jadi air ini sangat penting. Saudara-saudara, ini bahkan sangat menggelisahkan mereka. Oleh karena air yang tidak baik itu, sering terjadi keguguran. Kasihan ibu-ibu, kasihan keluarga-keluarga yang ingin mendapatkan keturunan, tetapi gugur anak-anak mereka. Satu kota yang indah, saya bayangkan kota yang indah ini kalau orang pisah kan pas dia foto. Tapi ada sebuah masalah yang sangat serius, air mereka bermasalah. Setelah penyampaian itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa bilang begini, bawalah satu kandi, bawalah kepadaku sebuah kendi, pinggan itu kendi, isi garam di dalamnya. Seberapa kuatkah itu barang dalam mempengaruhi itu air yang dianggap bermasalah itu? Tidak. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah untuk melakukan sebuah perubahan ini engkau harus melakukan sesuatu.
Sekecil apapun harus engkau lakukan karena engkau penduduk di kota ini. Bawalah kepadaku sebuah pinggan baru berisi garam di dalamnya. Bawa saja datang ke sini. Sebuah pekerjaan yang tidak terlalu berat bagi bangsa itu. Sebuah pekerjaan yang ringan saja, kan mereka punya kendi yang baru, pinggan yang baru. Tinggal taruh garam, bawa datang ke sini. Untuk sebuah perubahan yang besar, lakukanlah sesuatu yang kecil ini juga tidak apa-apa. Bawa datanglah ke sini. Lalu setelah mereka bawa datang, apa yang dilakukan oleh Elisa? Ia melemparkan garam itu ke mata air. Mata air yang dipakai oleh orang-orang di kota itu. Dan dia mengatakan, air ini sudah sehat. Air ini bukan saja sudah sehat, tetapi kamu akan menemukan bahwa tidak akan ada lagi bayi-bayi yang gugur. Tidak akan ada lagi. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Bahkan bukan saja pada mereka waktu itu, tetapi juga bagi kita sekarang, bahwa bukan soal garam itu, bukan soal kendi itu tadi, tetapi betapa kuasa Tuhan berkuasa begitu rupa untuk mengubahkan sesuatu. Karena kota ini juga berkaitan sekali dengan janji Tuhan kepada umatnya. Mungkinkah selama ini mereka melupakan Tuhan? Mungkinkah selama ini kota ini tidak memuliakan Tuhan? Dan melalui peristiwa itu, saudara, mereka semua harus melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk mengubahkan apa yang menjadi ketakutan mereka menjadi sebuah sukacita. Garansinya berapa lama, saudara? Yang disampaikan oleh Elisa adalah, hal ini akan terjadi untuk selama-lamanya. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Hal ini terjadi selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Saya ajak kita merenungkan 1-2 hal ini. Pertama, saudara-saudara, alam semesta. Kenapa kita mesti merawat ini alam semesta? Alam semesta adalah tempat pertama yang Tuhan berikan bagi manusia ketika Adam dan Hawa diciptakan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, yang Tuhan siapkan bagi mereka adalah alam, taman. Bukan satu rumah megah, bukan satu rumah dengan fasilitas yang mewah sekali. Bukan, dia kasih alam semesta sebagai tempat tinggal mereka. Manusia pertama tidak diberikan rumah yang besar dengan seluruh fasilitas. Tidak dengan AC 2 PK, 3 PK. Tapi alam semesta yang Tuhan kasih. Supaya manusia dalam seluruh keberhasilan seperti apapun, jangan pernah lupa bahwa tempat pertama yang Tuhan berikan bagi manusia adalah alam. Supaya orang tahu dengan pasti bahwa kalau tanpa alam ini kita susah. Saudara lihat, manusia itu Tuhan taruh pada ciptaan di hari terakhir. Setelah semuanya sudah siap, baru manusia Tuhan berikan. Supaya manusia tinggal menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan sebagai bagian dari pemberian Tuhan kepada manusia. Tuhan menyiapkan alam semesta. Saudara-saudara, kita ini kalau duduk di dalam satu ruangan, kalau AC kurang ini kita repot. Separuh nanti bilang buka jendela, buka pintu, buka atap, buka semua. Kan kita butuh angin. Kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang yang dekat sekali dengan alam, saya ingat kalau kita di Sabu, Amukelaga, rumah-rumah dek itu kadang-kadang mereka buat agak di sedikit ketinggian. Tidur di situ, aman. Saya rasa betul memang. Pertama-tama Tuhan berikan alam. Kadang-kadang kita rumah besar, bagus-bagus, tempat tidur bagus, AC, tidur tidak bisa. Orang-orang separuh tinggal di tempat yang biasa-biasa saja. Dia punya tidur ini ngeri. Kita bilang, ama, kenapa bisa tidur begini ini? Dia bilang, mabok dari tadi malam. Tidak, bukan mabok yang apa. Tapi maksudnya ini alam, ini buat dia tidur kok. Jadi aman. Itu berkaitan dengan hati. Saudara lihat ya, restoran-restoran besar, mewah-mewah, itu berkaitan sekali dengan pemandangan. Mungkin dia pun nasi sama, berasnya juga dari Lemadang. Tapi dia jual pemandangan supaya orang lihat kembali ini dunia yang Tuhan berikan.
sebagai tempat di mana pertama kali kita ditaruh di situ. Bahkan bukan saja ketika manusia hidup, waktu manusia mati pun akan kembali ke situ. Dengan segala macam hal yang dilakukan oleh manusia, manusia datang dari debu ini akan kembali ke situ pun. Dari alam ini kembali ke alam ini juga. Kedua, saudara-saudara, orang beriman selalu memandang bahwa pemeliharaan Tuhan bagi manusia itu dilakukan melalui alam semesta, dan karena itu merawat alam semesta adalah sebuah tindakan iman. Sekali lagi, merawat alam semesta adalah sebuah tindakan iman. Yang menarik, saudara-saudara, adalah kadang-kadang kita tidak rawat. Di bulan ekologi ini, saudara-saudara, mestinya bunga-bunga kita bunga-bunga yang bunga hidup-hidup. Manusia sudah bergerak dari yang hidup pergi yang mati. Merawat itu sesuatu yang penting kembali. Sangat. Kenapa? Saudara pernah lihat pisang plastik, lemon plastik, avokat plastik, dari segi warna bagus, tapi dia pun rasa enak. Kan kita makan plastik. Beda dengan kalau orang tanam pisang, jeruk, alpukat. Kadang-kadang dia ada kurang-kurang sedikit begini, tapi dia pun rasa enak. Saya di mana-mana kalau orang siap buah dan bilang Pak Pendeta makan buah, iya. Kenapa Pak Pendeta suka makan buah? Don bilang kalau makan buah banyak kulit licin. Kalau bukan licin, balicin itu kulit. Tapi dia punya pengaruh. Jadi saudara-saudara, memang itu sebuah tindakan iman sebagai bentuk kita menyadari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu memeliharanya adalah sebuah tindakan iman. Ketiga, ada kaitan yang sangat kuat dalam teks tadi antara kesusahan dan penderitaan dan iman kepada Tuhan. Kesusahan penderitaan yang mereka alami, oleh karena ada persoalan iman juga di situ dalam hubungan dengan alam semesta. Kadang-kadang yang membuat kita susah itu adalah sikap kita terhadap alam ini. Saya melayani di pedalaman Nuban Timur. Satu saat jemaat datang bilang saya, Pak Pendeta, berdoa ke kita dulu. Berdoa apa? Bapak, ini air tidak ada. Kami mete air ini sampai jam 1 pagi. Sudah tunggu begitu lama, kadang-kadang kami dapat itu sudah campur lumpur Bapak. Air sedikit sekali. Kadang-kadang kami bertengkar, berkelahi gara-gara itu air. Bapak mau kami baku bunuh. Saya bilang, saya tidak berdoa. Pendeta, apa kita suruh berdoa? Tidak berdoa. Saya bilang, kawan, Tuhan Allah tidak gila. Tuhan Allah tidak gila. Ada 887 kakak di ini kampung. 887. Masa Tuhan tidak siap air bagi mereka? Masa Tuhan tidak siap? Lalu Pak Pendeta, coba lihat sikap kita terhadap alam semesta. Satu kali kamu ambil sensor ini, vum, 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 20 pohon jatuh. Tapi dalam waktu 20 tahun kamu menanam 2 pohon. Sikap kita terhadap alam semesta mempengaruhi kita punya keadaan hari ini. Dengan cepat kita menumbangkan banyak pohon, tapi tidak dengan siap kita menanam pohon. Lalu apakah Tuhan jahat bagi kita? Tidak. Perhatikan kembali sikap kita terhadap alam ini. Karena itu ada kaitan yang sangat erat antara penderitaan kita dengan iman kita, kaitan dengan alam semesta. Saya pernah bilang, saudara-saudara, saya punya nenek ini kan orang Kapan. Dulu itu di Kapan kan apel banyak. Masa kecil kami kalau libur itu kami bermain di kebun apel yang sangat luas. Kami melempar pakai apel yang rusak. Yang baik nah kami simpan. Tuh masa yang baik kita belempar. Sekarang apel itu tidak ada. Pergi ke pohon-pohon, ke kebun apel itu kami lewat pohon-pohon cendana yang besar-besar. Kami bermain sembunyi di situ. Satu lari duluan baru tiba-tiba lari lagi.
Sekarang itu pohon tidak ada, yang tinggal di parfum cendana. Nanti itu tante lewat baru kita bilang, ini ibu kayak bau cendana. Pohonnya hilang, tinggal di wangi. Ini saudara-saudara, sikap kita terhadap alam ini mempengaruhi apa yang kita alami. Keempat, merawat alam semesta dengan iman itu berbeda dengan merawat alam semesta tidak dengan iman. Ada banyak orang merawat, tapi yang merawat dengan iman itu berbeda dengan tidak merawat dengan iman. Kok Pak Pendeta bisa begitu? Iya, contohnya gampang-gampang. Satu, saya lihat berapa waktu terakhir di Kupang beberapa tahun lalu, mungkin sekarang masih ada, saya tidak tahu, mungkin saudara tahu. Sama-sama mau urus bunga, separuh tanam, separuh minta. Itu memang aneh juga ya. Yang lain tanam, yang lain itu tugas diminta. Separuh bukan minta, curi. Padahal dia cuma rawat ini bunga ini. Jadi memang yang dengan iman dan tidak iman itu beda-beda. Beda-beda. Yang dengan iman itu tanggung jawabnya yang dilakukan. Yang tidak dengan iman tidak menunjukkan tanggung jawab, hanya sekedar sebuah suasana hati. Harus lebih dari sekedar hati yang senang terhadap itu. Dia harus punya perspektif iman. Kenapa saudara? Di bagian terakhir ini saya ingin katakan. Karena itu dalam rangka merawat alam semesta ini, orang beriman tidak mengeksploitasi alam semesta untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tidak mengeksploitasi alam semesta untuk kepentingan diri dan kelompok. Kalau tanpa iman, saudara-saudara, orang pakai ini hasil-hasil ini, alam semesta ini, hanya untuk dieksploitasi sehabis-habisnya bagi kepentingan pribadi kelompok. Kita mungkin akan menghancurkan, tetapi tidak merawat dan memperbaikinya. Kita mungkin akan mendapat keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita tidak mau untuk memberikan andil baik bagi pembangunan alam semesta. Saya kira saudara-saudara ini saatnya sebuah refleksi yang baik bagi kita sekalian. Untuk menemukan kembali bahwa tempat kita pertama yang Tuhan kasih itu adalah alam ini, supaya kita rawat baik-baik, supaya kita jaga baik-baik. Ini pohon kusambi ini tambah hari tambah hilang. Kita mau cari arang kusambi, kok mau tatobi. Tatobi itu apa pakai bahasa Indonesia? Yang tatobi, pokoknya tatobi lah. Itu susah. Arang dong, bukan arang kusambi lah. Tahu arang apa? Tampurung mangkali. Manusia bisa bayangkan satu pohon kusambi yang besar itu berapa tahun baru. Tapi kita bisa jangan cepat. Ini pengaruh CI juga ini. Makan enak juga itu. Dan kita bisa menikmati seenak-enaknya, tapi mungkin kita tidak ada andil untuk merawat. Jangan sampai satu saat pohon kusambi pun itu hanya sebuah cerita bagi kita. Sudah tidak ada lagi, kebanggaan kita tidak ada lagi. Rusa, apalagi sapi yang timur punya ini. Lama-lama dia sudah tidak ada lagi. Kayu merah di bagian selatan, sekarang pergi kau cari siapa yang ada dapat pohon 2-3, tidak ada. Kita bisa ambil sebanyak-banyaknya. Rupa-rupanya bagi seseorang yang rakus, alam semesta terlalu kecil baginya. Tetapi untuk sebuah pembangunan bersama, mestinya kita bisa memberi hidup kita, memberi diri kita untuk merawat alam semesta ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami ditolong untuk memahami keterkaitan kami secara iman terhadap alam semesta ini. Supaya kami merawatnya, supaya kami memelihara dan mengusahakannya. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kami. Dan salah satunya melalui alam semesta. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan sekaligus terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.